lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho, and my walls are all crashing down. And right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. It's always been true. Always been good. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You can do all. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. And I know you never will. And I know you never mau berjalan dengan kuasa di dalam iman, bukan berkata kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku
gunung batuku, kemenanganku. Berikat pinggang dan kebenaran, berbaju sirah dan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kau sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku.
History Maker. Gimana kabarnya di hari Sabtu ceria ini? Terutama hai kepada teman-teman dari Heroes Community dan komunitas TNG Youth YHS di seluruh belahan dunia. Perkenalkan, nama gue Brian Syawarta dan gue dan istri gue Kanan Daniela, kita mendapat kehormatan yang sangat besar untuk boleh memimpin gereja digital pertama di Indonesia yang namanya Empower Indonesia. Dan hari ini gue seneng banget diberi kehormatan untuk bisa berbagi firman Tuhan ke teman-teman semua. Gue mau mulai ini dengan bilang thank you kepada Pastor Yusak dan Pastor Hana yang sudah mendirikan gereja yang sungguh luar biasa. Thank you Pastor Tika dan Pastor David, youth pastor kita yang kece untuk memberikan dan mengundang gue ke tempat ini. Teman-teman, gue gak tahu hari ini bagaimana teman-teman bisa mendengar rekaman ini, firman ini. Tapi gue percaya apakah ini udah ke-100 kalinya teman-teman menghadiri ibadah online secara atau ibadah umum atau ibadah youth, atau mungkin teman-teman udah sering ke gereja, atau mungkin ini pertama kalinya dan teman-teman gak mengenal siapa Tuhan itu, dan mungkin teman-teman dari agama yang berbeda, dari kepercayaan yang berbeda, atau mungkin teman-teman gak percaya Tuhan. Tapi hari ini kalau teman-teman bisa mendengarkan suara gue percaya Tuhan ada untuk teman-teman. Tuhan kangen sama teman-teman. Dia sudah menghilangkan semua halangan dan hari ini dia sedang berbicara kepada teman-teman. Kalau teman-teman mau buka hati dan buka telinga, gue yakin teman-teman akan mendengar suaranya karena dia memanggil teman-teman kembali kepadanya. Alright, dengan itu mari kita mulai bacaan firman kita hari ini. Ada di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Akan gue bacakan. Gue udah siap dengan iPad Karen yang warnanya pink ceria ini. Alright, ceritanya ini adalah backstory dikit guys. Ini adalah cerita tentang bangsa Israel. Mereka udah keluar dari tanah Mesir dan mereka sudah berjalan di padang gurun. Begitu lamanya dan saat ini mereka baru masuk ke tanah perjanjian. Dan di saat itu Tuhan mengganti pemerintahannya, mengganti leader pemimpin mereka dari Musa digantikan kepada Yosua. Dan dengarkan ini teman-teman, ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian kata Tuhan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Perhatikan ini teman-teman. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang seberang sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam pun, semuanya akan menjadi daerahmu. Ini buat teman-teman juga ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai teman-teman. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini ke negeri yang kujanjikan kepada nenek moyangmu. Mereka yang telah kuberikan kepada mereka. Nah ini dia teman-teman. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, lurus terus kata Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan kau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bukan cuma didengar, tapi direnungkan dan dilakukan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan di waktu ini Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau akan berbicara kepada setiap individual yang mendengarkan, kepada semua teman-temanku di tempat ini Tuhan. Berbicara secara pribadi, berbicara kepada situasi mereka, masalah mereka. Dan ingatkan mereka bahwa Engkau ada bersama mereka dan mereka punya masa depan yang cerah di hadapan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Guys, tahun lalu, bulan Juni, gue melakukan perjalanan mobil terjauh yang pernah gue lakukan. Istri gue, kita merasa panggilan Tuhan untuk memulai gereja digital pertama, Empower. Dan waktu itu kita tinggal di Bali guys.
Dan kita percaya kita harus pindah ke Jakarta karena disitulah Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Sebagai kota ibu kota di mana semua itu rame ada di Jakarta. Kita juga dari Jakarta, gue dan istri orang Jakarta. Kita kenal teman-teman kita di Jakarta. Kita mau pulang kampung ke Jakarta. Dan kita waktu itu punya 2 anjing dan kita cinta anjing kita. Kita nggak mau kirim mereka ke Jakarta. Kita mau nyetir bareng mereka. So apa yang kita lakukan? Kita pak 2 anjing kita, semua barang-barang kita naik ke dalam satu mobil expander dan kita jalan dari Bali naik ferry sampai Jakarta 2 hari perjalanan lamanya. Dan seru, gue inget banget di hari pertama baru 4 jam jalan dari tempat kita tinggal di Bali, kita udah salah jalan, kita udah tersesat. Karena waktu itu kita nggak tahu, kita kan pasang GPS kita jalan, tapi di tengah-tengah perjalanan itu kita melihat bahwa kita ada di tengah-tengah sawah tiba-tiba. Gue nggak tahu nengok kiri, nggak tahu nengok kanan, udah nggak jelas mau kemana. Dan kita sadar bahwa oh GPS-nya ini kita dari tadi nggak perhatikan. Kita udah mentok, udah nggak bisa maju. Itu literally guys, itu jalanan sekitar 2 meter lebarnya, cukup untuk mobilnya ya. Udah itu nggak bisa apa-apa lagi dan di tengah-tengah jalan itu putus. Kita harus muter balik, kita kembali ke jalan raya. Itu balik mungkin 20 menitan. Baru akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan kita. 2 hari lamanya. Itu seru banget. Karen kapok dan gak mau lanjut lagi. Tapi kalau gue sih mau nyetir jauh lagi. Hari ini gue penasaran. Ada gak sih temen-temen 2020 udah berlalu, udah lewat. Bahkan setengah tahun pertama di 2021 udah berlalu. Tapi kalau gue boleh jujur, tahun lalu bagi gue dan mungkin bagi teman-teman juga, rasanya kayak kita muter-muter di tempat. Kayak bangsa Israel yang berada di padang gurun. Selama 40 tahun lamanya mereka muter-muter, kok nggak nyampe-nyampe. Itu sejarah mencatat bahwa jarak antara di mana mereka berada di Mesir sampai tanah perjanjian di Kanan harusnya bisa diselesaikan cuma dengan beberapa hari aja. Ada yang bilang 14, ada yang bilang 40, ada yang bilang 1 bulan, 2 bulan, tapi nggak ada yang namanya selama 40 tahun. Kenapa mereka bisa 40 tahun muter-muter? Ada banyak hal. Tapi yang gue tahu, rasanya seperti itu tahun lalu gue. Tahun ini, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, gue yakin satu hal. Tuhan mau membawa teman-teman maju terus. Karena ini adalah waktunya bangsa Israel pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka nggak langsung kayak, oh foya-foya semuanya enak, senang aja. Di dalam tanah perjanjian pun adalah sebuah perjalanan. Mereka harus bersama Yosua mengalahkan 31 raja-raja, mengalahkan kota benteng Yeriko, mendapatkan tempat-tempat, mendapatkan tanah dan lahan, mengalahkan semua pasukannya. Itu adalah perjalanan. Tapi di dalam tanah Kanaan, mereka gaspol. Mereka gaspol. Dan hari ini sermon sharing khotbah gue yang sebentar ini judulnya adalah Gaspol. Untuk teman-teman yang mencatat, karena gue dengar komunitas TNG dan Heroes selalu semuanya mencatat Gaspol. Guys, gue kalau kalian belum kenal gue adalah orang yang suka gaspol. Ngomong gue juga cepet, gerakan gue juga cepet. Kadang gue suka jalan tanpa mikir. Karen istri gue kebalikannya, dia suka berpikir dulu, menganalisa, baru dia jalan. Dan semua itu ada plus minusnya. Tapi gue sadar pada saat kita bersama-sama, kita menjadi sebuah tim yang luar biasa. Hari ini, Tuhan ada bersama teman-teman karena dia mau teman-teman gaspol. Gaspol untuk apa yang Tuhan punya untuk teman-teman tahun ini. Dan kita akan melihat dan belajar dari ayat tadi untuk ada 3 hal yang gue mau bagikan ke teman-teman. 3 hal yang bisa kita pelajari dari cerita Yosua dan dari pengalaman gue, bagaimana kita bisa gaspol untuk mendapatkan semua yang Tuhan mau kita alami, semua yang Tuhan mau berikan kepada hidup kita di tahun ini. Gue gak tahu teman-teman berada di mana. Mungkin teman-teman berasa teman-teman udah jatuh ketimpa tangga, udah paling sial, udah paling rusak, paling hancur hidupnya. Tapi percaya gue, bersama Tuhan, kalau Tuhan udah selesai bekerja dengan teman-teman, bahkan dalam tahun ini yang masih tersisa beberapa bulan, Tuhan bisa merubah semua keadaan begitu saja. Tapi sebelum Tuhan merubah apa yang di luar, seringkali gue temukan Tuhan mau merubah apa yang ada di dalam. 3 cara untuk gaspol di dalam hidup bersama Tuhan. Catat ini teman-teman. Poin yang pertama, ini belajar dari perjalanan gue dari Bali ke Jakarta ya. Poin pertama adalah siapkan peta dan GPS-nya. Siapkan peta dan GPS-nya. Gue bukan orang yang tahu jalan. Gue seringkali nggak inget jalan. Apalagi ya udahlah ya, kita anak muda, Gen Z, milenial. Kita bergantung banget sama Google Map, sama Waze. Kita nggak tahu. Gue asli, kalau gue handphone gue mati dan gue perlu jalan ke tempat lain, gue sering panik. Gue nggak jalan langsung, gue cari charger untuk bisa nge-charge gue. Sama juga dengan itu. Kalau kita di dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan, kita membutuhkan peta dan GPS-nya. Apa sih
peta dan GPS itu, buat gue sendiri, peta itu adalah petunjuk kehidupan kita. Dan kita sebagai orang percaya yang mengenal Tuhan, Tuhan nggak membiarkan kita begitu aja. Dia menitipkan peta, guideline, instruksi kemana kita harus pergi. Dan ada di buku yang namanya Alkitab. Surat cinta Tuhan buat kita. Kalau teman-teman seringkali ada gue ketemu teman-teman yang sering nanya gue, Kak Brian, gimana sih caranya untuk tahu panggilan Tuhan dalam hidup gue? Apa sih yang Tuhan mau gue lakukan? Gimana sih mendengar suara Tuhan? Sering banget kan? Mungkin teman-teman juga penasaran, gimana caranya? Gue bilang, gak usah jauh-jauh. Tuhan punya suara. Tuhan punya kata-kata. Ada di Alkitab kita. Makanya penting banget untuk kita orang percaya membaca Alkitab. Kenapa? Karena dalam Alkitab itu kita melihat peta kehidupan, rencana Tuhan untuk hidup kita, masa depan indah yang Tuhan udah siapkan, yang Tuhan mau berikan kepada kita, semuanya ada di situ. Tapi yang gue temukan, peta itu tidak cukup. Karena hari ini kita bukan pakai peta kertas, tapi kita juga memakai GPS. Artinya, ada di dalam peta itu, yang tadinya kertas dan gambarnya, udah masuk ke dalam aplikasi GPS. Dan hari ini GPS bukan cuma bisa diinteraksi, tapi juga bisa berbicara kepada kita. Di perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan memberikan aturan-aturan, 10 perintah, semua yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang, dia mati di atas kayu salib menebus dosa teman-teman dan gua, kita semua. Dia naik ke atas dan Tuhan bilang begini, ada lebih baik kalau gua naik ke atas. Kenapa? Karena akan kuberikan kepadamu Roh Kudus yang akan menjadi penuntunmu, pendampingmu. Habis itu dikatakan juga bahwa sejak Tuhan itu, firman Tuhan, aturan Tuhan tidak berubah aturan lagi, tapi di Yesaya dituliskan bahwa Tuhan akan menaruh semua aturan itu ke dalam hati kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita. Tuhan sendiri hidup di dalam hati kita. Artinya, peta yang tadinya kertas hitam putih itu berubah menjadi GPS yang bisa berinteraksi dengan kita, yang kita bisa kenali suaranya, kita bisa mengikuti petunjuknya. Bagi gue itu adalah gambaran yang luar biasa tentang siapa Roh Kudus. Bahwa kalau kita mau gaspol semua janji Tuhan di dalam hidup kita butuh baca peta dan kita butuh punya GPS. Kita butuh punya hubungan dengan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus di dalam hidup kita. Teman-teman udah punya belum? Apakah teman-teman udah memutuskan Tuhan? Gue berharap sebelum semua ini berakhir, gue akan memberikan satu kesempatan untuk teman-teman menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan tentang agama, teman-teman. Ini tentang hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus yang menciptakan bumi dan langit. Syarat pertama untuk kita bisa gaspol semua yang Tuhan punya di dalam hidup kita adalah kita harus mulai dengan Tuhan. Untuk Yosua tidak fokus kepada kekurangannya. Dia punya banyak kekurangan, dia manusia kayak lu dan gue. Tetapi Yosua fokus dengan kebesaran Tuhan. Yosua gak fokus dengan tantangannya. Tuhan bilang ada banyak raja-raja yang harus dia kalahkan. Tetapi Yosua fokus dengan tuntunan Tuhan. Bukan dengan tantangan, tapi dengan tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Itu syarat pertama. Siapkan peta dan peta dan GPS-nya. Itu yang gue lakuin pada saat gue dari Bali ke Jakarta. Ini yang kedua, teman-teman. Kita juga, catat, jangan cari lampu hijau, cari lampu merah. Poin kedua, jangan cari lampu hijau, cari lampu merah. Seringkali teman-teman yang gue kenal, terutama mungkin ini cuma anak-anak Empower. Kalau di situ sih enggak. Kalau di Hero sama TNG kayaknya luar biasa. Tapi di Empower gue sadari banyak teman-teman yang selalu nanya gue, Kak Brian, kita harusnya ke kiri atau ke kanan ya? Pengen sekolah ke Jakarta apa ke Singapura? Mau jadian sama si Doi atau si Dio? Mau jadian sama si Anton atau si Paulus? Dua-duanya udah kontak gue, udah deketin gue sama siapa ya? Seakan-akan kalau kita pilih orang yang tepat, nanti gue akan dapat Prince Charming dan semuanya akan baik-baik aja. Kalau gue dapat masuk ke sekolah yang tepat, nanti masa depan gue udah terjamin. Tapi kalau gue enggak, berantakan. Dan kita menitik beratkan itu kepada keputusan yang kita ambil dan kita nunggu tanda hijau. Tuhan, kiri atau kanan nih? Maju gak? Itu semua bagus. Tapi seringkali yang gue temukan, itu membuat kita tidak bisa maju. Karena kita jadi orang-orang yang, Tuhan, coba kalau dia memang jodoh gue, besok jam 7 malam dia akan telepon gue 3 kali berdering. Itu gue tahu. Untuk beberapa hal dan kadang-kadang memang bisa seperti itu. Tapi gue temukan dalam perjalanan gue dari Bali ke Jakarta, gue nggak nanya Tuhan di setiap lampu, ada lampu merah terus gue tanya Tuhan. Nggak. Gue bahkan tidak melihat lampu hijau. Gue nyetir, ini jalan, dan kalau ada lampu hijau, gue cuekin. Yang gue cari apa? Lampu merah. Artinya apa? Tiap kali gue ngeliat lampu merah, gue stop. Dan gue jadi melihat sekitar. Gue gak langsung jalan, gue lihat. Ada orang nyebrang nggak? Ada apa-apa nggak? Karena lampu merah berkata, tunggu, stop. Lihat sekitar.
gue percaya sebagai orang percaya, kita sudah diberikan Tuhan lampu hijaunya. Pada saat Tuhan bilang, pergilah ke ujung dunia, jadikanlah semua orang bangsa muridku, itu udah perintah Tuhan. Pada saat Tuhan berkata kepada Joshua, kemanapun engkau pergi, kemanapun kakimu menginjak, aku beserta engkau. Seringkali kita menitik beratkan semua keputusan kita itu seakan-akan ada di keputusannya, seakan-akan kemana kita pergi, langkah yang kita ambil itu yang diberkati Tuhan. Tapi hari ini gue pengen ingetin teman-teman, yang diberkati Tuhan bukan keputusan teman-teman. Yang diberkati Tuhan bukan kemana teman-teman pergi. Yang diberkati Tuhan adalah teman-teman. Karena teman-teman, karena engkau, karena kamu, karena lu diberkati Tuhan, kemanapun lu pergi, kemanapun teman-teman melangkah, itu akan diberkati. Nggak artinya kita bisa sembarang pergi ya, tapi kita jangan nyari lampu hijau. Bayangin kalau dari Bali ke Jakarta gue nyari lampu hijau mana, lampu hijau mana, lampu hijau. Kagak nyampe-nyampe gue 2 hari, 2 minggu kali. Tapi kita harus cari lampu merah. Tuhan udah kasih kita unlimited freedom. Ini kan tema bulan ini, unlimited freedom, kebebasan penuh. Artinya kita gaspol aja teman-teman, sampai lampu merah datang. Tuhan bakal kasih lampu merah. Lampu merah itu bisa datang dari rasa ketidakdamaian dalam hati. Lampu merah itu bisa dari orang-orang terdekat kita, orang tua kita, kakak rohani kita, teman kita, ya, pastor kita, pendeta kita yang berkata, kamu salah Allah, kamu jangan ke arah sana. Itu bisa, Tuhan bisa berbicara. Dan kalau kita mulai mendengarkan lampu merah lebih daripada lampu hijau, kita akan bisa ke tempat kemana kita berada, kita akan bisa gaspol lebih cepat daripada kita tidak mendengarkan cari lampu merah. Sorry teman-teman, ada telepon. Bentar, gue mau tidur. Alright, balik lagi. So, itu ya, yang kedua, cari lampu merah, jangan lampu hijau. Perhatikan juga, teman-teman, tantangan, yang tadi gue bilang, tantangan itu berasal dari luar, tuntunan berasal dari Tuhan. Artinya begini, hanya karena ada macet, hanya karena lampu merah, hanya karena ada halangan dari luar, jangan teman-teman berhenti. Teman-teman maju terus. Mungkin teman-teman harus stop sebentar. Tapi lampu merah itu bukan berarti stop selamanya. Lampu merah artinya tunggu bentar. Sebentar lagi jalan lagi. Jadi pada saat teman-teman ketemu lampu merah, yang teman-teman perlu lakukan adalah stop dulu, jangan lari lagi, dan tanya Tuhan, berpikir, dan merenung kemana Tuhan mau bawa gue. Alright? Itu 2 hal. Yang pertama tadi adalah siapkan peta dan GPS-nya. Yang kedua adalah jangan cari lampu hijau, cari lampu merah. Ini adalah yang ketiga teman-teman. Yang ketiga adalah, poin ketiga, kalau ngantuk, istirahat. Jangan berhenti. Kalau mau ngomongin gaspol, poin ketiga adalah kalau ngantuk istirahat, jangan berhenti. Dari Bali ke Jakarta, gue berkali-kali ngantuk teman-teman, kecapean. Karena itu total perjalanan di atas mobil, di dalam mobil itu 22 jam. Tapi pada saat gue capek, pada saat gue udah gak bisa maju, gue seringkali menepi dan tidur. Atau gue tukeran sama Karen yang nyetir. Tapi gue gak stop dan bilang, Tuhan gak bisa, gue mundur, gue gak bisa. Sama juga dengan Joshua. Joshua tahu Tuhan udah perintahkan dia, maju, aku akan memberkati engkau akan menang, aku akan memberikan semua tanah ini kepadamu. Dan tiap kali dia menemui kesalahan, tiap kali dia menemui hambatan, tiap kali dia ketemu masalah, dia gak menyerah. Dia cuma beristirahat, dia balik ke Tuhan, dia doa, dia tanya Tuhan, apa yang harus gue lakukan? Gue percaya mungkin teman-teman hari ini mengalami masalah, mungkin rasanya mengalami musibah, mungkin ada teman-teman yang kena COVID, mungkin teman-teman kehilangan saudara, keluarga, orang tua yang teman-teman sayangi, dan rasanya dunia ini udah akan gak ada, hidup gue udah berantakan, udah gak akan kemana-mana. Teman-teman percayalah, hanya karena teman-teman sekarang berada di tengah kemacetan, di tengah lampu merah dan kayaknya gak bisa maju, akan tiba waktunya. Karena janji terbesar Tuhan bukan adalah Tuhan akan memberikan tanah perjanjian. Janji terbesar Tuhan adalah Tuhan akan menyertai Yosua. Teman-teman, Tuhan menyertai teman-teman di setiap langkahnya. Dan kalau teman-teman itu butuh break, butuh istirahat, stop aja. Kenapa? Karena ingat ini teman-teman, gue suka gaspol, gue suka maju, dan gue percaya Tuhan akan memberikan banyak hal luar biasa untuk teman-teman. Tapi kalau kita terlalu fokus dengan ngegasnya kita, kalau yang kita lihat cuma setir kita dan kaki kita dan gasnya kita, seberapa kita maju, seberapa cepat, kita akan kehilangan yang paling berharga, yaitu apa? Yang Tuhan mau adalah kita untuk mengenjoy, menikmati perjalanan ini, untuk bisa ngelihat ke pemandangan, wah bagus ya sawahnya,
Dari Bali ke Jakarta, wah bagus ya, ada lewat tol di atas laut, ada naik ferry, kena angin. Hidup adalah perjalanan yang Tuhan mau teman-teman nikmatin. Ini bukanlah tentang datang ke satu tempat, mendapat satu pencapaian, gue harus menikah dengan siapa, gue harus punya apa, semua itu bukan itu teman-teman. Tapi ini adalah perjalanan yang Tuhan mau nikmati bersama teman-teman. Dan hal terbesar, berkat terbesar yang Tuhan bisa berikan ke teman-teman, bukanlah untuk dengan cepat bisa ke titik akhir, tapi untuk bersama Tuhan, teman-teman bisa menikmati perjalanannya. Alright? Itu aja yang gue pengen sampaikan ke teman-teman, dan gue pengen mengakhiri dengan sebuah doa. Gue percaya teman-teman yang mendengarkan ini, mungkin hari ini ada masalah yang teman-teman alami. Mungkin rasanya berada di lampu merah yang gak ijo-ijo. Mungkin rasanya berada di salah jalan. Kayaknya ini jalan macet dan ini bukan jalan yang benar. Teman-teman, gue cuma pengen ingetin teman-teman. Tuhan tahu dan Tuhan ada bersama teman-teman di masalah apapun. So kalau itu teman-teman izinkan gue berdoa untuk teman-teman. Tuhan, aku berdoa untuk semua teman-temanku yang hari ini tangannya terangkat, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu ajaib. Ingatkan mereka bahwa Engkau ada bersama mereka, Engkau tahu apa yang mereka alami dan Engkau tahu solusinya. Engkau akan bawa mereka melewati semua itu dan Engkau akan memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Kami tahu, kami percaya Tuhan bahwa semuanya sudah ditebus oleh kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gue juga pengen berdoa untuk satu teman-teman lagi, satu kelompok teman-teman yang mungkin hari ini belum mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin teman-teman udah Kristen dari kecil, mungkin teman-teman udah datang ke gereja dari kecil, tapi pernah nggak sih teman-teman memutuskan untuk mengikuti dia secara pribadi? Atau mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali kenal dan mendengar tentang Tuhan Yesus saat ini. Kalau teman-teman mau mengundang dia sebagai juru selamat, teman-teman masuk ke dalam hati teman-teman. Ini bukanlah tentang agama, inilah tentang hubungan. Gue pengen berdoa untuk teman-teman bisa ikutin kata-kata gue. Tuhan Yesus, aku berdoa dan berterima kasih. Aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih telah memaafkan dosaku. Terima kasih sudah mati untukku di atas kayu salib. Mulai hari ini aku adalah anak-Mu. Hidupku dibuat baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Like a mighty river, like a rushing river.
Wow, sungguh ibadah online yang luar biasa. Thank you teman-teman udah ngikutin kita hari ini. Dan kalau teman-teman merasa diberkati, please share, komen, subscribe, like video ini dan bagikan ke teman-teman semua. Alright, sebelum kita akan mengalami hari Sabtu, hari Minggu yang luar biasa dan Minggu yang luar biasa di depan, please izinkan gue berdoa untuk kita semua. Teman-teman bisa mengangkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama untuk doa berkat. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur bahwa Engkau ada untuk setiap dari kami. Aku berdoa Engkau berkati semua teman-teman yang bisa mendengarkan suaraku saat ini Tuhan. Biar wajah-Mu bersinar kepada mereka, biar mereka terus maju dan tidak mundur, biar mereka terus menjadi kepala dan bukan ekor, dan biar mereka menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati semua aspek kehidupan mereka, sekolah, keluarga, keuangan, bisnis, pertemanan, pacaran mereka, haleluya. Dan kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. Happy Saturday. God bless you. See you next time.